Pak Jokowi menjelaskan beberapa hal lah gitu. Ya menurut gue sih, jadi gini, ini menarik nih. Hal yang lu kerjakan, gini, di pemerintahan, lu mau ngerjain hal sesuatu benar aja, ya kan, nggak cukup gitu. Menurut dia dari serangan orang ke Pak Jokowi hari ini, itu dia saya cuma nyelesain rencana sebelumnya. Jadi kalau saya ditanya saya jadi presiden itu rencana saya ada berapa persen, ya paling 15-20% aja. Dari total semuanya. Sebelumnya udah direncanain sebelumnya. Saya cuma nyelesain apa yang gak selesai aja. Politisi itu gak boleh terkenal pelit. Oke. Kalau lu udah terkenal, meskipun lu pelit, cuma kalau lu udah terkenal pelit, itu bahaya. Di politik, dalam hidup gitu ya. Ya terutama di politik gitu. Orang tuh kualitasnya dinilai dari keputusannya. Di politik, dalam hidup gitu ya. Ya terutama di politik gitu. Orang tuh kualitasnya dinilai dari keputusannya. Bukan dari dirinya loh. Keputusannya. Tapi kan kalau kita pindah dulu, tadi kan eksekutif, kita pindah ke DPR. Apakah joget-jogetnya partai politik tadi itu ditandai dengan DPR-nya mulai nyanyi lagi ke Pak Prabowo? Sekarang kan belum ada yang nyanyi, masih kalem. Apakah kalau ada yang berani keluarkan nyanyian berarti udah ada sign nih? Kalau ada nyanyian sih biasanya ya minta itu kan kalau lu teriak biar ada yang noleh kan. Iya. Itu aja sebenarnya. Kalau DPR kan memang jurusnya kayak gitu bro. Biar ada yang noleh, teriak buat anak yang noleh. Ada yang nolehnya, gua teriakin lu biar lu noleh. Ada yang untuk kepentingan pribadi gua, ada yang untuk kepentingan dapil, ada yang untuk kepentingan partai, ada untuk kepentingan publik secara luas juga. Kita nggak boleh tutup mata juga gitu. Kalau DPR sih memang kulturnya kayak begitu. Nah cuma sekarang kan mungkin nggak perlu berteriak karena udah DPR-nya udah pimpinan-pimpinan di DPR-nya udah sangat perhatian dan melayani kan. Jadi kan nggak perlu kita teriakin lagi gitu. Mungkin kayak gitu. Iya gue juga maunya berpositif thinking aja. Enggak, gitu. maksud gue kalau dekat-dekat pilpres loh bang. Kan kalau dekat-dekat pilpres kayak lu bilang tadi pasti ada hitung-hitungannya. Enggak, apakah mau ditinggalkan tetap bersama? Basisnya sih menurut gue DPR itu dia udah punya kultur sendiri bos. Kultur tuh kultur sendiri nih. Ya udah itu udah kultur sendiri. Mereka itu partainya boleh tarung di pemilu. Cuma mereka kan dalam situ berkawan-kawan semuanya. Kawan-kawan DPR ya. Ya kalaupun ada teriak kan pasti teriaknya terukur. Kalau sekarang ya lihat situasi sekarang. Tapi kan itu memberikan dampak negatif bang. Maksud gue dampak negatifnya adalah ketika semuanya saling berkawan-kawan, gak ada yang nyanyi, nyanyiannya pindah kan ke masyarakat yang pernah lu ceritain kemarin. Iya gak apa-apa. Ya menurut gue sih memang apakah mereka nyanyi-nyanyi masyarakat gak nyanyi ya nyanyi juga. Sama aja. Tapi ya overall lah kalau gue sih melihatnya kalau yang lu tanya tadi apakah DPR mulai teriak-teriak tuh jadi indikator ini sih gue rasa sih emang mereka kayak dukung 100% pun teriak-teriak kok. Sama aja. Gak pernah loh gue, kalau di era Pak Jokowi dulu akan ada gue pernah baca atau dengar ada DPR yang mengkritik Pak Jokowi secara langsung dalam hal program. Tapi DPR hari ini gak ada gue dengar satu pun yang berani mengkritik Pak Prabowo. Ya tapi kan partai koalisinya dirangkul semua. Kalau PDI kan fokusnya ke Pak Jokowi kan. Salah satu bagian dari Pak Prabowo kan gitu. Iya. PDI menurut gua kritis ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi dianggap bagian dari Pak Prabowo kan gitu. Jadi masih kritis kepada Pak Prabowo lah. Oke. Kan Pak Jokowi kan
sekutunya Pak Prabowo. Betul. Nah jadi balik lagi ke isu Wapres ya. Iya. Menurut gua sih untuk menyimpulkan agenda setting mana yang akan kejadian masih terlalu dini. Karena kita nggak tahu nih basis currency yang disepakati bersamanya, approval ratingnya ada di angka berapa gitu. Jadi bisa jadi polanya akan sama, ya nggak mungkin Wapres 2 kali. Tapi bisa jadi juga ini jadi breakthrough bisa juga. Ya kan ini sangat tergantung. Ya. Nah, menurut gua kalau kita lihat hari ini, gue sih lebih khawatir sebenarnya ya. Kalau partai-partai politik udah menentukan sikapnya dari awal. Terutama untuk berpisah jalan sama Pak Prabowo. Ini walaupun dia gak ngomong di parlemen gitu. Tapi dia udah punya niat itu. Dia udah jalan gitu ya. Itu yang lebih mengkhawatirkan buat gua. Kenapa lu khawatir kalau dia berpindah jalan? Kan itu pilihan dia. Iya, maksud gua kalau untuk demokrasi sih baik ya. Kalau lu berbicara demokrasi. Tapi untuk pemerintahan yang berkelanjutan, yang sustain kan. Itu mengkhawatirkan. Kalau gua di posisinya Pak Prabowo gitu. Di posisinya orang-orangnya Pak Prabowo gitu. Karena lebih bahaya kalau lu kayak kanker gitu loh. Baru sadar kalau udah stadium 4 bos. Baru sadar udah stadium tinggi gitu. Ya tanpa sadar lu punya kanker di dalam tubuh lu gitu. Dalam tubuh koalisi lu gitu. Itu yang mengkhawatirkan bagi lu melihat tindakan partai politik. Tapi ya, kan enggak, kalau itu yang mengkhawatirkan gua kalau gua ada di posisinya Pak Prabowo. Gitu. Tapi kan di satu sisi Pak Prabowo juga punya panglima-panglima politik yang paham dan tahu cara main kan. Itu unggulnya Pak Prabowo juga di situ punya panglima-panglima politik kan. Iya, cuma partai politik lebih canggih dari panglima. Gue sih melihat hari ini orang belum merespon apa yang dia rasakan karena belum bisa baca situasi aja. Jadi sebenarnya ada ya? Oh ada bos. Gue ketemu banyak kok. Ada. Mereka belum ngungkapin karena lagi situasinya lagi gak pasti aja. Ya kita lihatlah kebijakan-kebijakan yang menurut gue sih agak gak masuk akal juga ada gitu. Ya kan, yang membebani sekelompok orang juga ada gitu. Ya karena itu konsekuensi dari jalan dalam tanda kutip ya, jalan revolusioner yang ditempuh oleh Pak Prabowo. Ya kan Pak Prabowo kan banyak melakukan perubahan paradigma hari ini. Iya kan? Kayak efisiensi dan lain-lain, MBG dan lain-lain itu kan upaya-upaya untuk melakukan perubahan paradigma. Di dalam paradigmanya udah tepat menurut gua. Udah untuk memulai sebuah, jadi gini, gua merasa Pak Prabowo kalau gua nggak ada melakukan perubahan paradigma, mungkin gua nggak boleh mengharapkan hasil yang eksponensial gitu. Akhirnya dia karena mau berjudi untuk perubahan paradigma gitu, diambillah langkah-langkah hari ini. Masalah eksekusinya yang masih banyak yang berantakan itu urusan lain. Gua sih merasa kalau masalah eksekusinya yang berantakan, banyak yang berantakan. Misalnya 50 juta MBG apa iya? Tetangga lu udah nerima semua belum? 50 juta bajak loh. Apa iya itu benar? Menurut lu benar gak? 50 juta tuh bukan angka kecil itu. Iya makanya. Kalau 50 juta, ini udah mau setengahnya ini loh. Yang terdaftar nih ya.
yang baru beroperasi sih gue nggak tahu berapa juga. Nah gue nggak tahu angka MBG udah 50 juta. 50 juta itu yang terdaftar kah atau yang udah beroperasi? Yang beroperasi berapa? Yang kita nggak tahu. Dari mendaftar ke operasi ini kan ada jalannya lagi nih. Iya kan? Ada syarat-syaratnya lagi gitu. Ya banyak lah. Itu kan perubahan-perubahan paradigma yang dicoba dibangun oleh Pak Prabowo. Di internalnya sendiri beliau mendapatkan hantaman juga, ya kan? Yang beliau suka sebut istilahnya deep state gitu. Iya. Ya kan? Di eksternalnya juga pasti nggak semua orang nyaman kan? Pasti banyak orang yang terganggu dan merasakan ini nggak sesuai aspirasinya. Gue bukan dalam artian gue mau bilang mengganggu kepentingan yang apa namanya yang gimana gitu. Mungkin kepentingannya ya memang nggak sesuai aspirasi gue aja ini gitu. Ya kan? Ya itu ya konsekuensi aja menurut gue. Ya jadi ya ini udah harus dihadapi oleh Pak Prabowo gitu. Gitu sih. Oke. Jadi menurut gue sih ini persoalannya masih Apakah Pak Prabowo bisa mengendalikan keadaan nanti? tergantung. Itu yang gue bilang tadi. Ada orang badannya sehat, makanannya bagus, olahraga cukup, baru sadar dia udah stadium 4 juga ada. Iya kan? Iya. Kan kalau misalnya stadium 2 atau stadium 1-nya kedetek, Bisa diatasi dengan cepat. bisa diatasi cepat. Kalau Makanya udah stadium 4 iya agak berat. agak berat. Nah inilah yang perlu med check rutin ini. Orang-orang di usia tertentu kan harus med check rutin gitu. Jangan sadarnya udah bablas. Nah itu gunanya survei. Untuk ngecek rutin. Iya. Iya kan gue juga nggak tahu Pak Prabowo gimana perasaannya kalau ngelihat angkanya rendah. Mungkin marah-marah atau apa gitu. Nggak tahu juga gitu. Iya kan. Tapi ya beliau harus tahu gitu. Gue sih nggak ngerasa melihat apa yang paradigma yang dilakukan Pak Prabowo hari ini tuh karena gue baca bukunya, gue ngerti gitu logika berpikirnya. Menurut gue dalam alam pikiran gagasannya solid. Itu harus diakui itu. Dalam ranah pertempuran praktek lapangannya yang perlu diperhatikan lebih lanjut gitu. Ya kita tahu lah semuanya, nggak semuanya juga capable di situ kan. Nggak semuanya juga orang yang ya lagi-lagi tadi gue bilang output utamanya kan dapetin hatinya Pak Prabowo ini kan. Itu dia. Iya kan? Itu jadinya outputnya sekarang. Iya outputnya itu. Nah gue takut Pak Prabowo juga menggunakan itu sebagai instrumen satu-satunya untuk mengambil keputusan politiknya beliau di 2024. Iya kan? Masalah 2029. 2029. Ini masalah hati aja gitu. Padahal kan ya Politik beyond lah dari hati lah. gue nggak yakin tuh Pak Jokowi sama Pak Ma'ruf atau Pak JK itu punya hati. Lu percaya gak lu? Gue sepakat nih. Iya kan? Iya. Kalau Pak SBY sama Pak Bud gue rasa ada. Iya, itu gue ada. Ya tapi Pak Jokowi, Pak JK dan Pak Ma'ruf menurut lu apa ikatan mereka coba? Ada profesional biasa aja sebagai presiden dan wapres. Acting aja kan, kebutuhan syuting aja, kebutuhan peran aja. Jadi ya menurut gua Pak Prabowo dan Gibran tuh lebih ada relasinya loh sebenarnya. Ini Pak Jokowi dulu jadi wali kota, jadi gubernur diangkat Pak Prabowo, dijadiin sama Pak Prabowo, ya kan? Kemudian hari Pak Jokowi jadiin Pak Prabowo jadi menterinya. Iya kan?
di tempat Pak Prabowo dulu dipecat, diberhentikan, di situ juga Pak Jokowi mengangkat nama Pak Prabowo lagi. Ada ikatan yang kuat lah gitu. Nah di Pilpres Gibran diambil Pak Prabowo sama Gibran diambil jadi wapresnya Pak Prabowo, yang untung dua-duanya menurut gua. Bukan hanya Pak Jokowi yang untung. Menurut lu yang untung Pak Jokowi atau Dua-duanya lah Pak untung. Prabowo? Iya kan. Pak Prabowo juga punya dulu mimpi jadi presiden. Iya kan. Itu keinginan dia. Iya kan. Jadi ya menurut gua sih lebih ada ceritanya juga. Udah ada ceritanya gitu. Jadi keluarga Jokowi itu, nah ini gue mau ngomongin soal keluarga Jokowi nih. Keluarga Jokowi itu hari ini udah generasi kedua di politik, bos. Iya kan? Iya. Kalau keluarga Pak Prabowo tuh udah generasi ketiga. Oh iya. Iya. Keluarga SBY itu baru 2 generasi, bos. Dia kalau mau masuk mertuanya Pak Sarwoedi, Jenderal Sarwoedi ya udah hitung 3 lah, ya kan? Generasi ketiga juga, ya kan? Pak Prabowo udah generasi ketiga. Kalau masukin Margono nih, pendiri Bank BNI, ya jadi generasi keempat. Lebih panjang lagi kan? Terus keluarga siapa lagi? Keluarga Caimin udah generasi ketiga juga. Terus keluarga Bu Mega udah generasi keempat. Iya kan? Sama kayak Pak Prabowo. Iya kan? Poin gue mau ngasih tahu bahwa karena Pak Jokowi ini udah 2 generasi nih di politik nih. Dosa dan jasanya sama udah gede juga gitu loh. Jasanya udah gede juga sama orang. Sama orang-orang politik lain, walaupun ada dosanya juga sama orang-orang politik lain, ya politisi juga kayak gitu semuanya. Jadi kedalaman hubungannya juga udah terbentuk sama banyak orang gitu. Iya kan? Iya. Iya kan, kayak Pak Prabowo itu gue dengar cerita gitu ya, ngangkat salah satu orang dirut di BUMN. Memang bidangnya itu, ya kan, kalau alumni di bidang itu kan banyak, ya kan. Tapi kenapa orang ini diambil? Kamu anaknya ini ya, katanya. Iya Pak. Di mana dia sekarang? Udah meninggal Pak. Dia bilang, wah saya belum sempat balas jasa sama dia. Kalau dia nggak ada saya nggak bisa nembak. Katanya. Oh ini guru nembak. Jadi guru nembaknya di Akmil. Anaknya itu dirut BUMN. Udah direksi lah, dijadiin dirut. Jadi maksud gue, karena ada amalan generasi sebelumnya gitu ya, membantu lu kan didapat kepercayaan juga gitu. Ya sama kayak Pak Jokowi, karena amalan bapaknya Mas Gibran ini ya tadi kan amalan tuh ngangkat Pak Prabowo kan gitu. Jadi itu ya juga yang terjadi sama Bu Mega dengan siapa, Pak SBY dengan siapa. Itu makanya di dalam politik di politik Indonesia gitu ya, tadi gue sempat diskusi juga sama Bang Adri gitu. Gue bilang gini, karena di Indonesia itu partainya duluan ada ketimbang negara gitu. Beda sama Amerika, negaranya dulu baru ada partai kata gue. Jadi tidak lepaslah partai itu ada atau lembaga politik itu ada ya dari kepentingan untuk menjaga heritage dari sebuah keluarga gitu. Berangkatnya dari situ ya. Iya. Nilai-nilai kekeluargaan. Keluarga, pikiran-pikiran keluarga ini jadi konservasi heritage-nya gitu. Jadi nggak lepas karena kebaikan dan keburukan generasi sebelumnya kan diwariskan ke lu juga gitu. Nah karena Pak Jokowi udah 2 generasi di politik ya, dia jadi political house baru gitu. Ini ada political house baru namanya Widodo Family gitu. Gitu. Jadi yang mana kebaikannya itu juga akan dinikmati oleh generasi seterusnya.
keburukannya juga harus ditanggung oleh generasi seterusnya. Mantap. Makanya seseorang itu dalam bertindak di dalam politik, kontrol yang paling objektif itu, yang paling menakutkan itu adalah sejarah. Setiap tindakan lu itu akan ada pertanggungjawabannya kepada generasi setelah lu. Kalau lu jadi pemimpin yang zolim, pemimpin yang buruk, yang tidak mendengarkan aspirasi rakyat gitu, yang tidak punya empati gitu, ya generasi seterusnya, generasi seterus lu ya, penerus lu akan menanggung hal itu, walaupun dirinya tidak begitu. Tapi ketika lu bikin kebaikan, bikin hal yang bermanfaat untuk orang-orang, generasi setelah lu juga akan menikmati itu walaupun dia tidak melakukan kebaikan apa-apa gitu. Jadi ya pengawas, pengontrol politik yang paling real dan benar-benar bisa jadi investasi atau jadi liabilities lu setelah lu nggak ada, yaitu sejarah gitu. Sejarah akan mencatat lu kayak apa gitu. Itulah pentingnya bertindak baik hari ini ya. Iya, bertindak baik sama semua orang gitu ya. Karena kita nggak tahu orang lain tuh jadi apa nanti. Oh, iya. Ya dan kita juga nggak tahu juga dia akan, kita butuh dia atau enggak di masa depan. Ya kan? Jadi kalau lu ini, makanya gue menjelaskan keluarga Pak Jokowi tadi, maksud gue ya. Gimana pun gue sih ya, kemarin kan gue ketemu sama Pak Jokowi di rumahnya ya. Pas gue masuk kan, wah kamu ngapain kesini katanya kan. Kan pengen dengar update aja kan, karena gue ada acara di Solo kan, apa update politik nih, go show aja gue Bel. Oke. Datang tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba mau sok-sokan foto gitu kan. Tapi kan gue tahu kalau gue sama Budi sama beberapa kawan yang datang pasti suruh masuk kan. Iya. Gue show aja gue situ kan. Wah, Ri katanya kan, salaman. Bud, Dit katanya panggil Budi kan, salaman. Kata Pak Jokowi kan. Wah, ngapain kamu kesini? Nanti kamu dibilang termul loh. Alah Pak, nggak apa-apa lah Pak. Yang ngata-ngatain termul juga udah dulunya juga menikmati gitu. Malah mereka lebih menikmati daripada kami. Kami nggak senikmat mereka. Lebih nikmat mereka gitu. Tapi maksud gue, poin gue adalah jawab kayak gitu adalah ya, bahkan lu pernah memberikan kebaikan sama orang, ini aja kepercayaan sama orang aja. Orang itu yang juga menyerang lu di masa depan, lu gak pernah tahu bos. Ya lu lihat lah orang-orang yang mengata-ngatain Pak Jokowi misalnya. Apa iya mereka tidak pernah menikmati sama sekali juga masa pemerintahannya Pak Jokowi gitu misalnya. Banyak kan yang jadi menteri, jadi ini. Ya kan jadi menteri itu kan tanggung jawab, iya gue tahu. Tapi kan ada kenikmatan juga. Biasanya kita macet, ente gak macet kan gitu kan. Ya lu jangan menutup mata juga untuk hal-hal kayak gitu loh. Ya kan. Tapi ini yang gue mau sampaikan bahwa gue gak menyalahkan orang-orang yang menyerang ini gitu ya. Tapi gue mau ngelihat politik sebagai hubungan sesama manusia aja Bel. Gue mau lepas gitu, gue tuh kebebasan tuh buat gue adalah gue lepas dari stigma dan persepsi orang tuh. Gue pengen menentukan apa yang gue pengen sendiri gitu. Gue mau ketemu siapa, gue mau foto sama siapa, gue mau berkawan sama siapa, apa urusan lu semuanya kan gitu. Itu yang gue rasa hal yang lagi gue upayakan gitu. Gue mau berkawan sama siapa, suka-suka gue lah gitu. Gitu, jadi pas gue masuk ke situ dibetul kan ketawa lah gitu kan. Dan gue jawab kayak gitu. Nah
Terus ya ngobrol-ngobrol lah kita kan. Udah masuk dalam nih. Masuk dulu katanya kan. Oke. Ngobrol situ. Terus ya habis itu Pak Jokowi menjelaskan beberapa hal lah gitu. Ya menurut gue sih Apa beberapa hal, bocorin dikit. apa yang bisa dibocorin ya? Jadi gini, ini menarik nih. Hal yang lu kerjakan, gini, di pemerintahan, lu mau ngerjain hal sesuatu benar aja, ya kan, nggak cukup gitu. Jadi bukan berarti, jadi gini nih, kalau gue sih bayangnya gini, lu ngomong kebenaran itu ya, itu satu level aja. Yang di atas kebenaran tuh masih ada gitu. Nggak cukup gitu loh. Benar aja nggak cukup. Nggak cukup. Ya kan? Apalagi salah. Ya kan? Benar aja nggak cukup. Banyak kok hal-hal yang benar pun kita dirasa nggak cukup gitu. Misalnya ada beberapa kebijakan yang udah direncanakan di masa pemerintahan sebelumnya atau di masa yang jauh sebelumnya. Dikelarin sama Pak Jokowi. Tapi yang diserang dia ngelarin itu. Padahal itu bukan rencana pemerintahan dia. Tapi karena beliau berpikir di situ udah dijadikan rencana nasional, udah ada uang negara yang keluar gitu misalnya. Ya jadi itu jadi tanggung jawab saya. Jadi gini, gue mau bahasain kayak gini, ini bahasa gue. Kebaikan yang lu buat ketika jadi pemimpin bisa jadi itu penghargaan untuk orang sebelum lo. Ya kan? Tapi ya keburukan yang lu lakukan sebagai pemimpin gitu. Kalau kebaikannya, penghargaannya untuk yang di atasnya gitu ya. Tapi keburukan lu sebagai pemimpin yaitu milik lu sepenuhnya. Ngerti gue. Iya kan? Iya. Giliran baik dia dapat juga efeknya. Giliran buruk gua doang. Iya dia doang gitu. Nah jadi ada beberapa hal yang menurut dia dari serangan orang ke Pak Jokowi hari ini itu saya cuma nyelesain rencana sebelumnya. Jadi kalau saya ditanya saya jadi presiden itu rencana saya ada berapa persen, ya paling 15-20% aja. Dari total semuanya. Sebelumnya udah direncanain sebelumnya. Saya cuma nyelesain apa yang gak selesai aja. Gitu. Jadi MRT waktu Jokowi bikin, wah ini kan udah dari zaman Bang Yos rencananya gitu. Udah dari gitu loh kan gitu kan ya kan. Iya. Jalan tol ini, wah ini kan dari zamannya Pak SBY gitu. Karena bagus. Kalau jelek, apa sih ini? Jokowi ini nggak jelas nih bangun bandara di sini nih. Iya, gua nangkap. Iya kan, gitu. Oke, itu yang disampaikan. Iya, salah satunya ya dari isu-isu kita karena gue tuh kan senang ketemu orang-orang kayak Pak Jokowi gitu ya. Orang-orang yang megang otoritas gitu ya. Authority channel satunya kan. Yang pernah memegang otoritas. Karena bagi gua mengelola otoritas itu bukan persoalan sederhana, Belmondo. Ini kompleks. Nah, itu yang gua muncul istilah tadi, benar pun belum cukup. Apalagi lu salah, lebih banyak lagi kurangnya. Iya kan? Nah ini kan senang gitu mendengarkan cerita-cerita orang yang udah bener aja nggak cukup gitu loh. Oh ini acara kemarin yang lu ini ya, pelantikan Pacul, hostnya Gibran baru ke rumah Pak Jokowi itu ya? Oh hostnya Gibran dulu. Hostnya Gibran dulu ya. Terus gua ke rumah Pak Jokowi, go show. Habis itu ada acara di Mangkunegaran. Ya udah sekali datang ya silaturahim aja sama semua orang kan. Iya betul. Iya kan? Gue tuh nggak ngerti deh apa gitu jadi salah aja begini begitu.
Buat gue lama-lama tuh kehilangan apa sih? Gue berteman sama orang aja bisa salah gitu loh. Iya kan? Misalnya kayak Dokter Tompi kemarin ketemu Gibran waktu habis belain soal body shaming gitu. Oh iya. Ya udah dia emang temenan sama Gibran mau gimana biarin aja. Ya kan nggak apa-apa juga. Lu belain teman lu dikata-katain. Kan boleh-boleh aja. Lu bela sesuatu karena itu temen lu kan ya boleh-boleh aja bos. Gue jadinya melihat ya Bang Ari. Ada kesamaan lu sama Pak Prabowo. Apa? Bawaannya ingin berteman dengan semua orang. Enggak lah. Ada juga yang mau gue musuhin. Ada ya. Oke. Tapi kalau gue sih ngeliat Pak Prabowo ya. Oh iya. Temenan di depan tuh ya juga mau temenan di belakang. Gitu. Kalau gue masih bisa juga masih sering di depan mau temenan tapi belakang apa sih nih orang. Tapi itulah maksud gue. Lu justru kebebasan lu ingin berteman sama siapapun itu jadi hal yang paling mahal hari ini menurut gue. Lu mau ketemu sama siapa ketemu aja lah. Lu merasa ada pikirannya yang benar ya memang ada. Merasa omongannya ada yang benar memang ada. Merasa dia yang ada salah ya manusia. Udahlah bos gitu loh. Apa maksud gua ya inilah resiko terlalu mencinta bos. Jadinya lu juga terlalu membenci. Mantap. Ini Nih gue pernah dengar istilah gini Bang. Yang paling lama berantem atau yang paling lama bermusuhan adalah orang yang dulunya paling dekat. Paling lama dekat. Lu setuju gak Mas? iyalah. Lu kenal dia paling banyak kan. Ya wajar juga lu bisa jalan ya bisa aja. Iya sih. Ya kalau ketemu ya ketawa lagi. Kalau nggak ketemu nggak usah dicari-cari. Udah gitu aja. Iya sih. Lu kan kayak lu nggak punya kontrol penuh terhadap diri lu aja gitu. Mantap. Iya lu apa sih lu gitu loh. Ngeliat gue tuh kadang-kadang udah males aja gue gitu-gitu tuh. Nih kan gue mau ke Jokowi, gue mau ke tempat Prabowo, mau ke tempat Anies, suka-suka gue. Wong mereka aja mau terima gue, kenapa lu yang sewot gitu. Kenapa dibatasi? Ya? Iya, udahlah. Lu bos, ya. Lu punya 100 guru pun belum tentu lu bisa menyelesaikan satu persoalan, bos. Kan kalau bagi gue ketemu sama orang tuh kan gue anggap guru gue. Gue pasti belajar dari dia. Gue punya anak aja gue ngerasa gue yang lebih banyak belajar jadi bapak. Dibandingkan dia belajar sama gue yang gue rasain ya. Emang gue bisa ngajarin apa sama anak gue? Emang ngerti dia? Di umur sekarang gimana soal declining demokrasi bla 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 kan nggak ngerti juga anak gue gitu. Ya kalaupun dia hafal tapi belum tentu paham kan situasinya gitu. Ya kan pasti gue yang lebih banyak belajar dari anak gue. Iya kan. Jadi gue ketemu sama orang banyak. Gue ngerasa itu guru gue semua kok. Siapa aja. Iya kan. Kalau gue udah ngerasa orang itu guru gue dengerin. Mau dia nyalahin gue, mau dia hantam gue, mau apa segala macam gue dengerin kok. Gue gak pernah nganggap orang tuh lawan musuh gue berdebat itu gak pernah. Kalau Pak Prabowo kan teman, kalau gue guru. Mantap. Iya. Setiap orang itu adalah guru. Kalau kita cari gurunya Pak Prabowo lebih agak tinggi juga umurnya kan susah nyarinya. Makanya gue bilang tadi, lu belajarlah sama banyak orang. Sama copet di pasar pun ada yang bisa lu pelajari bos. Iya kan? Perkara dia ngerjain hal yang benar atau yang enggak kan. Itu urusan lain. Iya kan? Biarkan hukum yang memproses itu. Kita hanya perlu belajar dan ambil hikmahnya. Apa yang lu bisa pelajari? Emang dia mau jadi copet? Belum tentu juga loh. Emang mau mereka jadi copet di pasar? Ya belum tentu bos. Lu tanyain lah. Emang kenapa lu mau sini gitu? Emang lu mau di sini? Ya belum tentu juga. Ada yang memang mau juga ada.
Ya kan, tapi ada hal-hal yang kita bisa petik pelajaran gitu. Karena buat gue sih satu masalah itu dengan 1000 guru itu belum tentu bisa lo selesaikan semuanya. Ya gimana lu kalau lu membatas-batasi jumlah guru lu? Belajar aja. Toh kebenaran lu yang temukan sendiri kok. Kebenaran yang cocok sama lu ya lu yang bisa temuin sendiri, Belmondo. Iya sih. Ini pertanyaan terakhir gue jadinya. Apa nasihat terbaik politik lu yang lu terima untuk terus aktif di dunia ini, Bang? Di dunia politik. Apa nasihat terbaik yang pernah lu dengar untuk aktif di dunia politik ini? Kalau gue ya banyak sih sebenarnya. Yang terbaik satu aja yang cukup lu ingat, jadi pedoman. Kan biasa ada tuh kan yang begitu-gitu kan. Apa kalau kata Pak Prabowo kan, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Ya Bawaannya berteman aja dengan semua orang. itu kantian universalitas kantian gitu. Tiba-tiba besok datang ke Trump, besok ke Putin, besok ke Xi Jinping. Ya, kalau gue ya ngelihat ini nasihat dari seorang politisi lah, sukses, bertahan lama, gitu ya. Orang yang bisa bertahan lama di politik. Nah itu satu dulu nih. Iya. Nasihat pertamanya adalah politisi itu nggak boleh terkenal pelit. Oke. Kalau lu udah terkenal, meskipun lu pelit, cuma kalau lu udah terkenal pelit itu bahaya, Oke. ya kan? Orang nggak punya harapan lagi sama lu. Itu alasan pertama, itu basic rules, ya. Lu harus berpikir tuh gimana caranya lu nggak terkenal pelit. Pelit nggak apa-apa, tapi jangan terkenal pelit. Kalau udah terkenal tuh udah holistik banget. Holistik, ya kan? Udah apa namanya konsensus. Itu pertama. Oke. Ya kan? Hal kedua, nasihat kedua adalah lu harus tahu dalam politik siapa user lu. Gitu. Define your primary user. Dan lu harus tahu kan ketika lu define primary user lu siapa, akhirnya lu tahu nilai-nilainya apa. Dia sama ini nyambung nih, sama ini enggak. Kalau ditemu ini dia senang, ketemu ini enggak. Ya kan? Jadi tentukan primary user lu. Banyak orang dalam politik hari ini gitu nggak tahu primary usernya siapa. Akhirnya apa? Yang dijadikan keberhasilan politik bagi mereka adalah ketika mampu mendapatkan tepuk tangan dari netizen. Yang mana lu gak tahu netizen nih value-nya apa. Ajarannya apa, cita-cita politiknya apa. Lu seneng aja dapat tepuk tangan kan. Itu yang terjadi hari ini. Karena apa? Karena gak menentukan siapa primary usernya. Ya, nah itulah yang lu harus layanin dalam politik, primary user lu. Tuh, itu yang kedua. Nah yang ketiga, ya, kalau di politik, bisa bertahan di politik, harus bisa lihat yang enak-enaknya. Bukan, akhirnya gue ngerti ya orang-orang kayak Kanda Bahlil atau politisi-politisi itu ya, misalnya kan Kanda Bahlil ada omongannya tuh, ternyata enak juga naik patwal ini gitu ya. Pakai patwal kan ada omongannya kan. Dulu kuhina-hina katanya kan. Ternyata enak juga gitu. Kenapa banyak politisi-politisi ya mau orang-orang pejabat-pejabat ingin menikmati fasilitas. Buat gue tuh masuk akal juga. Karena ketika lu dalam tekanan yang tinggi gitu ya,
dalam membuat keputusan segala macam. Udah di level tertentu masih dimarah-marahin, harus bersabar, dengerin orang nih, lu tahu orang ini bodoh gitu misalnya, tapi lu harus dengerin. Ya. Lu tuh butuh pengalihan yang untuk ya yang enak-enak buat menghibur diri lu gitu. Untuk membuat lu tetap bisa bertahan, bisa tetap prima, bisa tetap bisa mengeladenin yang begini-begini semuanya. Ya kan, kalau misalnya dimarahin gitu sama senior gitu misalnya, ya udah marahin gak apa-apa. Yang penting uang kuliah gue lunas. Itu dimarahin sama partner gitu ya misalnya ya, kalau di bisnis gitu. Klien lu nggak jelas lu bikin begini. Iya pak, maaf pak. Yang penting gue udah punya Rolex baru kan gitu kan. Jadi itu tuh kadang-kadang bagi sebagian orang itu manusiawi kok. Menikmati apa yang didapatkan itu tuh manusiawi karena makin lu di level politik tertentu ya kebijakan lu itu keputusan lu itu pasti nggak akan semua orang seneng. Kalau di rumah lu misalnya, ya, lu mau beli TV baru gede, rumah lu putuskan itu, lu belanjain pakai duit lu. Kira-kira semua seneng nggak? Belum tentu. Siapa yang potensial nggak senang menurut lu? Yang nggak senang, yang duitnya dipakai lah. Enggak, ini lu yang beli nih karena lu seneng. Di rumah lu hari ini, kalau lu tiba-tiba pulang ke rumah, kayaknya semuanya happy deh beli TV baru. semuanya senang. Ada nggak siapa yang paling berpotensi lah? Tetangga kali ya. Tetangga lu, tapi tetangga kan lu gampang lah. Di dalam rumah lu aja, tetangga kan lu bisa di jam-jam tertentu lu kecilin. Kayaknya nggak gitu. ada deh, kayaknya happy deh. Kalau siapa yang nggak senang? Yang paling mungkin misalnya kalau di gua tuh istri gua. Oh gitu. Kegedean nih kita nggak kepake nih karena bini gua cara berpikirnya kayak gitu kan. Oke. Nih nanti ngapain terlalu besar ini boros bla 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 gitu kan. Iya kan? Cuma kita itu baru keputusan rumah tangga, Bos. Iya kan, lu nggak sakit kepala tuh. Udah niat lu pengen memberikan kebahagiaan untuk semua gitu ya. Tiba-tiba bini lu ngomel-ngomel. Karena alasannya gak efisien apa segala macam. Itu baru rumah tangga, Bos. Iya kan? Walaupun ya dia lagi bengong-bengong dia tonton juga itu TV kan. Gue pernah ngalamin beli TV gede banget kan di rumah gitu ya. Kegedean lah untuk ukuran rumah gue gitu. Nah, ini komplain sama bini gue. Ini niatnya untuk memberikan kebahagiaan buat semua kok. Lu dikomplain kayak begitu ya mau gimana lagi, Bos. Iya kan? Cuma kan lu mau gak mau tuh. Itu baru di rumah tangga, Bos. Apalagi di negara. Iya kan? Iya. Jadi politisi segala macam gue termasuk orang yang tidak terlalu mempermasalahkan mereka dapat berbagai macam fasilitas yang dikhususkan gitu. Karena berat, Bos, di situ, Bos. Harus ngadepin orang-orang kayak lu gini. Nggak diurus nanti dikomel-omelin, kehilangan dukungan, dimusuhin, macam-macam lah. Kan itu udah paranoid tuh. Aduh, gua kalau kayak gini nih, nanti gua dimusuhin sama Belmondo gimana nih ya gitu. Pusing loh itu. Ada pikiran begitu jadi politisi. Iya. Itu ya. Dia makanya kita kasih dia ajudan, kita kasih dia Patwal gitu kan tujuannya bahwa dia bisa memanfaatkan itu ya untuk membuat keputusan terbaik buat kita. Kan itu. Iya kan? Iya. Yang kita masalahin kan kualitas keputusannya ini nih. Nah kita bisa diskusi nggak nih soal kualitas keputusan lu ini. Nah satu lagi. Apa tuh? Nasihat terbaik nih. Di politik dalam hidup gitu ya. Ya terutama di politik gitu. Orang tuh kualitasnya dinilai dari keputusannya. Bukan dari dirinya loh. Keputusannya. Kalau
Kalau lu itu merasa diri lu pemimpin rakyat kecil, kita lihat keputusan APBD lu gimana. APBN lu gimana. Benar apa enggak? Iya kan? Kalau lu merasa diri lu pro industri, kita lihat perpres lu. Pro industri apa enggak? Kita lihat APBN lu. Berapa persen R&D-nya? Jadi kualitas orang terutama dalam politik dinilai dari keputusannya. Bukan dari omongannya. Omongan besok orang bisa lupa. Tapi keputusan yang merugikan orang akan ingat terus. Makanya ada alasan orang yang masih merindukan Orde Baru juga mereka juga punya alasan. Bahwa ada keputusan-keputusan di Orde Baru yang kemudian mengangkat harkat kehidupannya. Lu gak bisa salahin. Memang mungkin bagi lu gak ada keputusannya yang mengangkat kehidupan lu. Karena lu hidup di Jakarta. Reformasi, iya. Di Jakarta waktu itu gitu misalnya. Lu orang tua lu mampu bayar sekolah swasta. Jadi bagi lu gak terlalu berkesan. Ya wajar-wajar aja. Apakah kesan lo bisa dipaksain ke sini? Apa bedanya otoriter lu sama otoriter? Otoriter juga lu, kesan lu paksain ke orang yang menikmati kebijakan-kebijakannya Orde Baru. Apa bedanya lu sama otoriter? Ini ceritanya Bang Hasan. Gue habis reformasi kan masuk kuliah katanya. Disuruhlah bikin sampul buku tuh idola, gambar idola. Gue bikin idola gue Soeharto katanya. Dimarahin sama senior-seniornya yang aktivis-aktivis. Lu tahu nggak Soeharto tuh udah bunuh orang bla 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 bla. Kenapa lu ngomongin Soeharto? Kemarin perintahnya kan idola. Idola gue Soeharto, ya suka-suka gue katanya mau demokrasi. Kok lu lebih otoriter? Bagus, good point. Good point, oke. Oke, terima kasih.